Jumpa kembali di channel ini. Di video ini saya membahas buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang adalah buku besar yang berfungsi untuk mencatat perincian utang dagang berdasarkan nama pemasok atau nama perusahaan tempat pembelian barang dagang ataupun aktiva lain secara kredit. Buku besar pembantu utang itu menyajikan jumlah utang secara terperinci sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam buku besar. Nah, artinya di dalam buku besar utang dagang kita mengetahui jumlah atau saldo utangnya, kepada siapa saja utang itu kita melihat di buku besar pembantu utang. Untuk menyusun buku besar pembantu utang, sumbernya diperoleh dari 3 sumber ini. Yang pertama, dari jurnal pembelian, ini berarti dibeli dari siapa. Kemudian nomor 2, dari jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas, mengurangi utang, dibayar kepada siapa. Kemudian yang ketiga, jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat retur pembelian. Retur pembeliannya terjadi kepada siapa. Nah, sekarang kita susun buku besar pembantu utang untuk usaha dagang sejahtera, yang mana di video sebelumnya kita sudah menyusun jurnal pembeliannya, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, ini jurnal pembelian untuk UD Sejahtera. Di sini nama kreditur atau tempat pembelian secara kredit oleh usaha dagang sejahtera ada 5. Berarti buku besar pembantu yang harus kita buat adalah 5. Nah, di sini catatannya ya, usaha dagang sejahtera itu tidak mempunyai saldo utang dagang pada periode sebelumnya. Jadi utang dagangnya terjadi di periode Desember 2021. Nah, jadi langsung kita buat buku besar pembantu untuk kreditur yang pertama, PD Duta. Terjadi utang dagangnya itu adalah tanggal 1 di sini. Maka kita masukkan di sini tanggalnya ya, tanggal 1. Nah, perlu saya ingatkan di sini ya, tanggal yang kita tulis di buku besar pembantu utang dagang maupun piutang dagang itu adalah sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kalau di buku besar utama, tanggalnya semua sama untuk semua akun. Jadi, tanggal paling akhir bulan berjalan atau periode berjalan. Kalau di sini sesuai dengan tanggalnya. Nah, di sini tanggal 1, keterangannya membeli perlengkapan, utang dagangnya 4 juta. Maka kita masukkan di kolom keterangan membeli perlengkapan, repnya JB1, kemudian di kolom kredit 4 juta, masukkan ke kolom saldo kredit 4 juta. Kemudian untuk kreditur yang kedua adalah UD sumber, terjadinya tanggal 5. Berapa utang dagangnya? 4.600.000. Masukkan di sini tanggal 5, keterangannya membeli barang sama repnya JB1. Ini 4.600.000, 4.600.000. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, dibayar kepada siapa. Nah, tapi yang kita lihat di sini kolom utang dagangnya ya, ada nggak pelunasan kepada PD Duta di kolom keterangan ini? Di sini tidak ada. Kemudian kepada UD sumber juga di sini tidak ada. Lalu di jurnal umum ada nggak terjadi retur pembelian kepada PD Duta maupun UD sumber? Tidak ada ya. Nah, berarti utang dagangnya untuk PD Duta dan UD sumber tetap. Kemudian kita masuk ke kreditur yang ketiga. Nah, di sini toko abadi dan UD rezeki. Kita kembali ke jurnal pembelian. Oke, di sini jurnal pembelian untuk toko abadi terjadi tanggal 9. Membeli peralatan, berarti utang dagangnya di sini ya, 4.500.000. Masukkan di sini tanggal 9. Membeli peralatan, JB1, utang dagangnya 4.500.000, masukkan di kolom kredit, lalu pindahkan ke kolom saldo kredit. Nah, kemudian untuk UD rezeki terjadi tanggal 11.
Utang dagangnya di sini 3.200.000, masukkan di sini. Masukkan ke kolom kredit dan ke saldo kredit. Masukkan. Lalu, ini sumber berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas, ada nggak terjadi pembayaran kepada toko abadi di sini? Lihat di jurnal pengeluaran kas tidak ada. Berarti utangnya masih tetap untuk toko abadi. Bagaimana halnya dengan UD Rejeki? Untuk UD Rejeki terjadi tanggal 20. Berapa utang dagang yang dibayar? Lihat di kolom utang di sini 3.200.000. Maka di sini tanggal 20. Ini keterangannya pelunasan JKK 1 dari jurnal kas keluar. Halaman 1. Di debit utang dagangnya 3.200.000. Tadinya 3.200.000, sekarang dilunasi 3.200.000 sehingga habis ya, lunas kepada usaha dagang rezeki. Kemudian lihat di sini, retur pembelian. Ada nggak terjadi retur pembelian kepada toko abadi? Tidak ada. Jadi utangnya tetap ya. Masuk ke kreditur yang kelima, toko Handayani. Nah, lihat di jurnal pembelian. Kepada toko Handayani terjadi transaksinya tanggal 15. Berapa utang dagangnya? 4.800.000. Masukkan di sini. Tanggal 15. Utang dagangnya 4.800.000. Oke, lalu kita lihat sumber yang lainnya. Nah, jurnal umum. Lihat di sini ya, tanggal 17 terjadi transaksi retur pembelian kepada toko Handayani di sini. Maka utang dagangnya ini di debit 300.000. Maka di sini tanggal 17 keterangannya retur pembelian dan pengurangan harga dari jurnal umum halaman 1, utang dagangnya di debit 300.000 sehingga utang dagangnya berkurang, jadi saldonya sekarang 4.500.000. Lalu dari jurnal pengeluaran kas, ada nggak pelunasan kepada toko Handayani? Ada, tanggal 24. Masukkan di sini, tanggal 24, keterangannya pelunasan JKK 1, sini 4.500.000, sumbernya dari sini ya. Sehingga utang dagang kepada toko Handayani sudah habis, karena sudah dilunasi atau dibayar. Sehingga saldo utang dagang kepada masing-masing kreditur akan terlihat seperti ini. Oke, ini. Kepada PD Duta 4 juta, UD Sumber 4.600.000, toko abadi 4.500.000, usaha dagang rezeki sudah habis. Kemudian kepada toko Handayani sudah habis. Jadi saldo utang dagang UD Sejahtera kepada PD Duta 4 juta, UD Sumber 4.600.000, toko abadi 4.500.000, sehingga jumlahnya 13.100.000. Dalam buku besar utang dagang, utangnya berjumlah 13.100.000. Yang 13.100.000 ini dirinci di buku besar pembantu utang, yaitu kepada PD Duta 4 juta, UD Sumber 4.600.000, dan toko abadi 4.500.000. Hingga jumlahnya 13.100.000. Jadi, jumlah yang terdapat di buku besar sama dengan jumlah yang terdapat di buku besar pembantu. Sampai di sini pembahasan kita. Sekian dan terima kasih.